Hari ini teman-teman lihat di samping kanan sana bahwa jalan menuju Istana Negara diblokade. Teriakan "Wuh!" Teriakan "Wuh!" Kawan-kawan, selain pemerintah melalui aparatur kepolisian menutup jalan, pemerintah juga menutup rezeki rakyat Indonesia mulai 1 Januari 2025 karena PPN naik menjadi 12%. Hal yang kedua, bahwa hari ini adalah tabungan dari emosional, dari kebohongan-kebohongan pemerintah, dari kezoliman-kezoliman pemerintah, dari kemunafikan-kemunafikan pemerintah yang bilang ketika kebijakan ini lahir, meluncur, bahwa kebijakan ini hanya berlaku bagi barang mewah. Hal itu yang kemudian meredamkan emosi rakyat dan kita berulang kali dibohongi, kawan-kawan. Harga naik. Setidaknya seluruh kelas. Kawan-kawan, kita telah mendengarkan puisi yang luar biasa dari seorang wanita, kawan-kawan. Apakah pantas sosok wanita yang ada di samping saya ini adalah sebuah perek? Apakah pantas, kawan-kawan? Kawan-kawan, kita harus sadar bahwasannya para adik-adik polisi yang ada di sini adalah para pengaman ketika kita sedang bersuara. Tetapi di belakang kita dia ngomongin kita yang gangga, kawan-kawan. Kita sepakat kalau misalnya polisi bilang kita perek, kawan-kawan. Dari kawan-kawan, setelah ini kita dengarkan orasi dari kawan kita dari Siami, yaitu Bung Ismail. Silakan Bung Ismail untuk naik ke atas panggung. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Silakan Bung Ismail dari Siami untuk naik ke atas panggung. Kawan kita Ismail dari Siami. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur teman-teman sekalian, pada hari ini kita yang tergabung dalam beberapa kampus untuk kemudian mengadakan aksi demonstrasi. Yang kemudian pada hari ini kita melihat bahwasanya kebijakan pemerintah sangat kemudian mencekik daripada masyarakat itu sendiri, teman-teman sekalian. Pada hari ini kami mahasiswa sebagai agen of change datang kemudian hadir untuk kemudian menyuarakan bahwasanya PPN 12% teman-teman adalah sebuah kebijakan yang kemudian itu mencekik daripada masyarakat hingga menengah sampai ke bawah, teman-teman sekalian. Bahwasanya pemerintah mendalilkan PPN 12% adalah sebuah kebijakan untuk memulihkan ekonomi itu sendiri. Akan tetapi setelah kita mengevaluasi bahwasanya PPN 12 ini adalah sebuah kebijakan yang itu kita melihat bahwasanya kebijakan itu sangat kemudian merugikan daripada masyarakat itu sendiri, teman-teman sekalian. Oleh karena itu kami sekali lagi bagian daripada gabungan beberapa kampus untuk kemudian terus menyuarakan bahwasanya PPN ini sangat tidak adil untuk diterapkan di Indonesia, yang kemudian pada hari ini kita lihat bahwasanya nilai daripada ekonomi Indonesia sangat menurun, teman-teman sekalian. Kita ketahui bersama bahwasanya pajak harus diterapkan kepada negara yang tidak mempunyai sumbangsi daripada sumber daya alam. Akan tetapi kalau kita berbicara sumber daya alam, teman-teman sekalian, bahwasanya Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam. Akan tetapi sumber daya alam itu dikelola
oleh investor asing, sehingga kemudian mereka melakukan sebuah alternatif lain, bahwasanya kebijakan yang kemudian untuk memulihkan ekonomi sendiri harus kemudian melalui pajak, yang kemudian itu teman-teman sekalian, pajak adalah sebuah kebijakan yang sangat merugikan daripada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, inilah gerakan awal kita mengawal masyarakat untuk kemudian mendapat PPN 12%, bahwasanya kebijakan itu sekali lagi adalah sebuah kebijakan yang sangat mencekik dan sangat merugikan masyarakat Indonesia, teman-teman sekalian. Kita pada hari ini datang mendorong untuk kemudian pemerintah mengevaluasi kembali, yang kemudian melibatkan masyarakat banyak untuk kemudian mengambil sebuah keputusan, dan kemudian mereka mengambil sebuah keputusan dengan hanya segelintir orang, teman-teman. Harus kemudian melalui masyarakat banyak untuk memutuskan sebuah keputusan kebijakan PPN 12% sendiri. Mungkin demikian apa yang kemudian saya sampaikan. Iskariman Ahmad Syaidan hidup mulia atau mati syahid, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman kita dari Siami, Bung Ismail. Tampang boleh kecil, tapi suara harus lantang, di suaranya dengan besar. Setuju kawan-kawan? Kawan-kawan, kita lanjut untuk orasi, kawan-kawan. Kita akan lanjut untuk mendengarkan orasi dari yang harus Bapak pahami adalah kita sudah memberi surat pemberitahuan aksi, dan sifatnya itu pemberitahuan bukan izin. Harus Bapak ketahui. Hei, diam. Sifatnya pemberitahuan bukan izin, bukan jadi satu permasalahan. Tidak ada. Kita akan bertahan di sini sampai semuanya dibatalkan PPN 12%. Kawan-kawan, kita fokus substansi. Saya lanjutkan. Semangat dengan kiri ke atas. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Kawan-kawan, hari ini teman-teman lihat di samping kanan sana bahwa jalan menuju Istana Negara diblokade. Teriakan wuh! Teriakan wuh! Kawan-kawan, selain pemerintah melalui aparatur kepolisian menutup jalan, pemerintah juga menutup rezeki rakyat Indonesia mulai 1 Januari 2025 karena PPN naik menjadi 12%. Hal yang kedua, bahwa hari ini adalah tabungan dari emosional, dari kebohongan-kebohongan pemerintah, dari kezoliman-kezoliman pemerintah, dari kemunafikan-kemunafikan pemerintah yang bilang ketika kebijakan ini lahir, meluncur, bahwa kebijakan ini hanya berlaku bagi barang mewah. Hal itu yang kemudian meredamkan emosi rakyat, dan kita berulang kali dibohongi, kawan-kawan. Seluruh harga naik. Setidaknya seluruh kelas, dari kelas menengah, rentan miskin hingga miskin, mengalami kelonjakan atau kenaikan daripada pengeluaran. Di saat apa? Di saat lapangan pekerjaan menusuk, sepakat kawan-kawan? Di saat program-program pemerintah tidak tepat sasaran, kawan-kawan, sepakat? Apalagi penyebab dari PPN naik ini adalah Presiden Prabowo membuat nomenklatur negara dengan kementerian berpuluh-puluh tanpa memikirkan anggaran yang jelas, dan kita yang di sini membiayai. Apakah teman-teman sepakat? Kedua, program-program kerja yang bias, program kerja yang tidak akurat diluncurkan, dari makan siang gratis yang kerap minggu berubah-ubah mekanisme dan metodenya. Alih-alih mengevaluasi setiap kebijakan dari 2 periodisasi tahun lalu, pemerintah gagal merumuskan bagaimana kemudian program kerja beserta kebijakan-kebijakan harus pro terhadap rakyat. Kawan-kawan, kalau masih pegang HP, buka YouTube. Pidato Prabowo Subianto, setiap pidato dia selalu berbilang
kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat. Tapi kebijakannya tidak linear pada omongannya. Semangat kalian! Berulang kali dia menjabarkan arti daripada kesejahteraan rakyat. Lagi-lagi dia gagal menerjemahkan kesejahteraan rakyat pada program-program dan kebijakannya. Hari ini adalah awal, hari ini adalah pertama, hari ini adalah pemula daripada kemarahan-kemarahan yang akan kita eskalasikan besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kawan-kawan. Semangat, kawan-kawan! Daripada itu, jaga semangat kita. Polisi-polisi yang di belakang kalian tidak usah mengajarkan kami tentang undang-undang ketika teman-teman dan bapak-bapak polisi menembaki adik-adik kami di Semarang, adik-adik kami di Padang, yang itu jelas-jelas melanggar undang-undang. Tidak usah ajari kami tentang undang-undang. Tidak usah berbicara bahwa polisi adalah rakyat, tapi ternyata polisi tidak merepresentasikan esensi manusia. Jangan pernah bicara polisi adalah rakyat, karena kalian saja gagal mendefinisikan makna dari kepolisian daripada kemanusiaan. Hinalah manusia-manusia yang berseragam mengata-ngatai perempuan, yang menjelek-jelekan harkat dan martabat perempuan dengan menggunakan narasi-narasi sampah. Hina dan kecil lah manusia-manusia itu. Teriakan Setelah ini kita akan eskalasi kemarahan. Kemarahan kita tidak perlu dibatasi. Kemarahan kalian harus dieskalasi. Kemarahan kita, rakyat Indonesia, harus diakomodir. Kembangkan tangan kiri ke atas. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup tani! Hidup tani! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Terakhir saya berbicara pada media bahwa bukan hanya mahasiswa, kami mengajak seluruh elemen, masyarakat sipil, pekerja, buruh, petani, dan kami mendesak pemerintah Prabowo Subianto untuk segera mengeluarkan Perpu dan seluruh anggota DPR RI merevisi Undang-Undang HPP, dan penegasan dari kami, seluruh partai politik harus bersikap yang ada di Senayan. Untuk apa kalian duduk? Untuk apa kalian berkampanye? Untuk apa kalian dipilih masyarakat? Tapi kalian tidak merepresentasi kemarahan kami hari ini terhadap PPN yang naik 12%. Semangat kawan-kawan! Kami mendesak seluruh partai politik untuk bersikap di parlemen, karena kami adalah parlemen dari ekstra parlemen. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.